Halo Lur, balik lagi nih sama Kang Ari. Korea Selatan tak hanya dikenal dengan romansa komedi dan dramanya. Negeri ginseng ini juga memiliki sejumlah film horor ternama dan layak ditonton. Film horor Korea Selatan memiliki ciri khas menggabungkan sejumlah elemen seperti psychological horror dan thriller horor. Dengan demikian, kebanyakan film horor Korea memang menggabungkan situasi terlebih dahulu sehingga penonton terbawa alur cerita ketimbang mengagetkan tiba-tiba melalui jump scare. Berikut Kang Ari rekomendasikan 10 film horor Korea terbaik yang mencekam dan membuat Anda terjaga semalaman. Oh iya Lur, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya Lur. Terima kasih Lur. Gonjiam dijuluki film horor paling menakutkan di Korea Selatan. Film produksi tahun 2018 tersebut diangkat dari urban legend penduduk setempat tentang gangguan-gangguan gaib di sebuah rumah sakit jiwa yang tak berpenghuni yang bernama Gonjiam. Tentunya di setiap negara mempunyai kisah mistisnya tersendiri. Tak menutupi kemungkinan di negeri ginseng yang membuat masyarakat kagum dan keindahan negaranya serta terkenal dengan idola dan dramanya ternyata menyimpan kisah menyeramkan. Rumah sakit jiwa Gonjiam merupakan tempat terangker di Korea Selatan menurut masyarakat setempat. Biasanya lokasi tersebut masih sering digunakan untuk uji nyali. Gonjiam lebih tepatnya terletak di kota Gwangju yang tergolong kota terbesar di Korea Selatan dan didirikan sekitar tahun 1950-an. Rumah sakit jiwa ini dibangun di wilayah perbukitan dan dikelilingi hutan yang lebat. Pada tahun 1996, rumah sakit tersebut resmi ditutup, sehingga banyak rumor beredar tutupnya rumah sakit ini diakibatkan banyaknya pasien yang meninggal dengan cara tidak wajar. Di sisi lain mengatakan bahwa pengelolaan limbah rumah sakit ini tidak begitu baik sehingga tak layak untuk digunakan. The Wailing. The Wailing merupakan salah satu film horor terpopuler sepanjang masa di Korea Selatan. Film ini menawarkan kisah horor dari sebuah misteri di desa kecil bernama Gokseong yang terletak di dekat hutan. Kisahnya bermula dari kematian sejumlah warga desa yang diduga akibat penyakit. Sekelompok orang mulai mencurigai orang Jepang yang baru datang ke desa tersebut menjadi penyebab penyebaran penyakit tersebut. Atas desakan warga desa, polisi pun menyelidiki tentang orang Jepang tersebut. Misteri yang dibangun The Wailing ini bisa membuat penonton perlahan masuk dalam jalan cerita dan mulai berpikir situasi sebenarnya. Tak hanya itu, film ini juga menambahkan unsur-unsur pemujaan setan serta sedikit trailer yang bisa menambahkan tingkat keseraman. The Wailing juga menyuguhkan banyak adegan yang sebenarnya petunjuk, tapi membuat penonton bingung dan ragu tentang penyebab kejadian-kejadian ganjil di desa Gokseong tersebut. The Host. The Host merupakan salah satu karya terbaik Bong Joon-ho jauh sebelum Parasit. Sutradara kenamaan Korea Selatan tersebut mencampurkan kisah horor dengan monster yang epik dalam The Host. Film ini mengangkat kisah sebuah keluarga normal dengan 3 generasi anggota keluarga. Namun hal buruk terjadi akibat sebuah pabrik secara besar-besaran membuang cairan berbahaya ke dalam sungai. Monster muncul dari sungai dan menyerang orang-orang yang berada di dekatnya, termasuk anak perempuan dari keluarga tersebut. Pemerintah Korea dan Angkatan Militer Amerika Serikat kala itu memisahkan orang-orang yang telah bersentuhan dengan monster, termasuk seluruh anggota keluarga tersebut. Setelah itu, pemerintah kedua negara mengatakan monster tersebut telah mati. Namun ternyata masih banyak hal yang disembunyikan pihak berwenang dari masyarakat.
The Host ini memiliki jalan cerita yang mencampurkan ketegangan, misteri, serta komedi secara bersamaan. A Tale of Two Sisters. Film ini merupakan salah satu judul yang pasti akan selalu disebut apabila membicarakan film horor Korea Selatan. Karya Kim Jae-won ini disebut-sebut menjadi salah satu film yang mengeksekusi kisah supranatural dengan sempurna. Film yang diangkat dari cerita rakyat ini menceritakan tentang gangguan dalam sebuah keluarga disfungsional. Kisah bermula ketika Sumi kembali ke rumah setelah menjalani perawatan mental di rumah sakit jiwa. Ia bersatu kembali dengan adik perempuannya yang begitu dia sayangi, yaitu Soo Yeon. Namun, Sumi juga harus bertemu dengan ibu tirinya, yaitu Eunjo. Di rumahnya, Sumi kerap diganggu arwah ibu kandungnya yang merangkak naik ke kasur dengan leher patah dan kemudian melihat badan Eunjo sudah penuh dengan memar. Film psikologi horor ini memiliki jalan cerita yang sulit ditebak, sebab memberikan banyak sudut pandang yang begitu membingungkan. A Tale of Two Sisters menjadi film horor Korea pertama yang ditayangkan di Amerika. Film ini bahkan dibuat dalam versi Amerika dengan judul The Uninvited. Don't Click. Jungmi, siswa yang begitu terobsesi menjadi seorang yang terkenal. Hingga suatu hari, dirinya mendapatkan semua itu tapi dengan cara yang cukup fenomenal. Kejadian itu di luar dugaan Jungmi karena dirinya tidak merasa merekam semua kejadian itu. Kejadian aneh tersebut diduga setelah dirinya menonton sebuah video yang isinya dipenuhi dengan kutukan. Sebagai seorang kakak, si Hye merasa tidak percaya dengan yang dilakukan adiknya tersebut, dan dirinya pun tidak percaya dengan video yang diceritakan adiknya sebagai penyebab semuanya itu. Sebagai seorang pacar yang bekerja di pelacak kepolisian, Jun Hyuk pun membantu masalah yang menimpa Jungmi. Film horor Korea yang cukup menarik, walaupun cerita terlihat biasa saja karena setipe dengan film horor Korea lainnya. Akan tetapi, Don't Click bisa dibilang cenderung ke kehidupan nyata. Jadi, bersiaplah terhadap sesuatu yang biasa kalian lakukan dapat membuat kalian parno. Intensitas ketegangan yang diberikan film ini bisa dibilang cukup pas, walaupun beberapa adegan kaget terasa begitu lebay. 언니, 저주풀로 자살한 애 집 간 게 확실해. Dead Bell. Dead Bell merupakan film horor yang dirilis pada tahun 2008. Film ini akan membuat takut penontonnya dengan plot misteri pembunuhan di sekolah. Sekitar 200 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi, sekolah mengelola kursus untuk menjajalkan pelajaran bagi siswanya. Untuk mengevaluasi nilai mereka, kehidupan sekolah yang begitu ketat menjadi beberapa siswa stres dan menderita masalah mental yang serius. Saat tertidur di kelas, mereka dibangunkan dan diperlihatkan video Hye-yong, pelajar nomor 1 yang hampir mati dalam tangki air. Sebuah suara meminta para siswa untuk memecahkan suatu pertanyaan. Untuk menentukan nasib Hye-yong, apabila jawaban teman-temannya benar, maka Hye-yong akan selamat. Namun jika jawaban mereka salah, maka satu persatu mereka pun akan ikut mati. The Silent. Film ini menggambarkan latar belakang di Gyeongsang tahun 1938, di mana masa pendudukan Jepang berlangsung. Seorang gadis yang sakit-sakitan terpaksa dipindahkan ke asrama putri demi memulihkan kesehatannya. Ketika seorang gadis baru pindah ke sekolah asrama The Silent, ia menemukan beberapa siswa lain hilang.
Morning Grab. Morning Grab bercerita tentang remaja SMA yang mempunyai kemampuan untuk melihat hantu, dan juga bercerita tentang kasus bullying yang terjadi di sekolah baru Inso. Film ini diperankan oleh Kang Hane sebagai Inso, Kim So Eun sebagai Sai Hae. Cerita ini bermula ketika Inso memutuskan kembali ke kampung halamannya di sebuah kota kecil dan tinggal bersama pamannya yang mempunyai kemampuan untuk melihat hantu. Ketika Inso berangkat ke sekolah barunya, ia melihat sosok hantu yang cantik bernama Sei Hae dan menjalin pertemanan dengannya. Lambat laun, beredar kabar bahwa satu persatu teman sekelas Inso menghilang secara misterius oleh sosok hantu bertopeng yang mempunyai balas dendam yang kuat. Warning, do not play. Film yang dirilis tahun lalu ini punya kisah yang cukup rumit, tapi tetap menarik dan ngeri. Saat seseorang sutradara yang tengah buntu ide, dia menemukan sebuah film yang dibuat oleh hantu. Tertarik dengan film tersebut, dia pun mencoba untuk mengubah skenarionya dengan memasukkan dirinya ke dalam film itu. Semakin jauh dia menulis film, semakin banyak hal ganjil yang dialami. Berbagai jump scare siap bikin kalian teriak-teriak. Jadi kalau mau lebih mencekam, nonton filmnya malam-malam ya. Bedevil merupakan film yang masuk ke dalam kategori psikologi thriller. Film ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan di pulau terpencil yang mengalami kekerasan mental, fisik, dan seksual. Di dalam film ini digambarkan bahwa hal yang paling horor adalah hidup dalam kesengsaraan dan pertumpahan darah. Kehororan film ini tidak terletak pada penampilan hantu seperti film horor pada umumnya, melainkan tentang horor yang dirasakan perempuan yang tidak pernah bisa menemukan tempat untuk hidup damai di dunia yang didominasi oleh laki-laki. Menurut kalian, film mana nih yang membuat bulu kuduk kalian merinding atau membuat kalian ngeri? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya.